Iya, kemarin saya masih umroh malam Kamis kemarin. Sebelumnya saya berjanji mau datang, tetapi ibu minta saya ke Bogor, keluar kota, sehingga 2 pekan sudah libur. Pada kangen apa nggak sama kamu? Hah? Ya elah, jawabnya malu-malu gitu. Halaman berapa ini kita sudah sampai di mana nih? Halaman 8 yang larangan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa a'adha 'alaina min barakatihi insyaallah ta'ala. Larangan bagi wanita yang haid itu. Wa yahrumu bil haidi asyaratun. Dan wanita yang haid haram hukumnya asyaratu asya'a, 10 macam ini. Ibu-ibu masih pada haid apa enggak? Enggak. Ya masih. Ada yang masih, ada yang udah enggak gitu ya. Yang pertama yang enggak boleh bagi orang yang lagi haid, as-salatu, yaitu adalah sholat. Karena sedang dalam keadaan keluar darah alias tidak bersuci, maka tidak diperkenankan bagi perempuan yang sedang haid melaksanakan sholat. Nah, bapak-bapak jangan lantas pelajaran haid, ini mau pelajaran wanita. Bapak bininya juga kan wanita, ya. Anaknya juga ada yang punya anak wanita. Sampaikan nanti, ingatkan nanti ketika sudah haid anak-anaknya ada perkara 10 yang tidak boleh dilakukan. Kedua, wat-tawafu, dan tawaf. Wanita yang sedang haid itu dilarang untuk tawaf. Maka saya sering ditanya, kebetulan saya berangkat haji tahun ini Pak Ustaz. Terus saya hitung-hitung nanti di musim haji saya jatuh haid. Gimana solusinya? Minum pil apa Bu itu ya namanya? Hah? Pil KB. Nah, itu nggak mau beranak, nggak mau bunting. Pil nahan haid itu apa Bu ya? Hah? Apa itu namanya? Pil kita apa? Pil apa namanya itu? Saya ditanya seperti itu, ada katanya obat untuk menunda haid gitu ya? Iya. Para ulama menjawab hal ini, apabila obat itu dikonsumsi bagi orang yang sedang umroh maupun haji, yang seharusnya dia melaksanakan tawaf yang menjadi bagian dari rukun, yaitu tawaf ifadah, jika tidak mengganggu kesehatannya dan berdampak yang buruk pada dirinya, maka silahkan. Nah, ini diingat-ingat. Siapa yang tahu nanti ibu-ibu bil khususnya yang ngomongin haid berangkat haji, amin. Amin dulu apa? Amin. Mana nggak semangat amat amin. Ya. Tiba-tiba pas hari hanya, ya kan tanggal 8 haji itu mulainya tanggal 8. Tanggal berapa Bu? 8. Tanggal 8 pada berangkat tuh. Ya, kemana? Ke Arafah. Berangkat untuk melaksanakan wukuf di Arafah. 8 berangkat, habis wukuf di Arafah tanggal 9, kemudian malamnya geser ke Muzdalifah, mabit. Dari situ lanjut ke Mina, 3 hari, ada yang 2 hari, untuk melempar jumrah
itu baru tawaf. Nah itu kan ada rangkaian. Umpama di hari tawafnya itu ya diperkirakan pada hari biasanya haid, maka untuk menunda haid, jika diminum obat tidak menjadi masalah bagi tubuhnya, monggo saja. Ya, itu diingat-ingat. Begitu juga dengan orang umroh nih, ya kan, namanya perempuan kan suka ada tamu yang datang ya. Iya, tamu bulanan ya, tamu bulanan. Iya, diundang apa enggak itu? Enggak diundang, jadi yang digigit. Yang ketiga, wa mashul mushaf. Perempuan yang sedang haid kagak boleh menyentuh mushaf. Mushaf itu adalah himpunan ayat-ayat suci yang dijadikan satu buku menjadi Al-Quran. Itu namanya mushaf. Mushaf itu dari kalimat suhuf. Suhuf itu lembaran. Lembaran yang digabungin jadi satu, disusun dengan rapi, namanya mushaf. Ya, tapi kalau nggak disusun dengan rapi namanya suhuf. Suhufi Ibrahim wa Musa. Nah, tapi kalau disusun rapi namanya mushaf. Yang udah jadi Al-Quran di depan mata kita, itu nama bahasa Arabnya mushaf. Nah, mushaf yang sudah jadi dalam tulisan Al-Quran rapi semua, itu tidak boleh dipegang bagi orang yang sedang dalam keadaan haid, karena dia tidak suci. Sekali lagi, la yamassuhu illal mutahharun. Mushaf Al-Quran nggak boleh disentuh kecuali orang-orang yang dalam keadaan suci. Bagaimana aplikasi Al-Quran? Ini sudah saya sampaikan apa belum ya? Udah apa belum ya? Udah ya? Ada yang jawab udah, ada yang jawab belum. Ada yang lupa, ada yang nggak lupa. Berarti nggak kompak. Kalau aplikasi itu sama dengan otak, isi otak kita. Kira-kira kalau kita punya isi otak kita ini ada kulhu, ada apa lagi? Ayat kursi, ada apa? Qul falaq, qul a'udzu birabbinas, ya kan? Pada hafal semua kan nih? Fatihah isi otak kita nih ya. Makan juga isi otak kita ada. Enggak nyem, ya kan? Enggak resnya ada juga di isi otak kita kan? Kira-kira kalau kita mau masuk ke WC, otak kita lepas dulu enggak? Bawa nggak? Bawa. Nah begitu juga HP itu isinya ada WhatsApp, apalagi IG, ada apa lagi? TikTok, ada apa lagi? FB, ada apa lagi? Al-Quran, ada apa lagi? YouTube, ada apa lagi? SMS, ada apa lagi? SMS masih ada nggak SMS ya? Ada kan, memang nggak dipakai ya? Iya, dikirimin doang dari Indosat, Telkomsel, XL, kuota Anda habis, harap cari tethering terdekat. Nah ini kan apa namanya? Boleh nggak dibawa ke HP, dibawa ke kamar mandi? Boleh, tetapi jangan dibuka aplikasinya waktu di kamar mandi. Gitu. Ada nggak yang ke kamar mandi bawa HP? Ada nggak? Hah? Mana dia orang itu? Sampai ke kamar mandi HP-nya dibawa. Wa hamluhu, dan juga membawa, megang aja nggak boleh, apalagi bawa. Gitu. Kemarin juga sudah saya jelasin. Kalau ada di dalam tas, gitu kan, dia nggak megang secara langsung nih, nggak langsung gini. Ini kan di mushaf, dia nggak punya wudu, karena nggak punya wudu dia geser pakai apa namanya? Pakai apa kayak dorong gitu tuh, itu nggak menyentuh itu namanya ada apa? Ada sambungannya, gitu. Dia nggak langsung, kalau megang gini langsung nih nggak boleh. Gitu juga sama bawa. Kalau udah terlanjur di dalam tas, di tengah jalan kentut, lagi mau berangkat ngaji,
Qurannya ditinggal dulu nggak? Bawa, nggak apa-apa. Itu kan nggak bawa langsung nih. Kalau bawa langsung nih nggak boleh nih. Gini nih tuh, bawa langsung nih. Iya, ini namanya bawa langsung. Kalau udah dalam tas, mau berangkat ngaji, begitu tengah jalan kentut, malu. Nah ini gimana nih? Ya bawa terus. Nanti kalau mau ngambil mushafnya di dalam tas baru wudu lagi gitu. Itu kalau lagi orang yang berwudu. Tapi kalau orang yang haid memang nggak boleh kalau misalnya pegang secara langsung dan juga tidak berpengaruh wudunya untuk membawa Al-Quran. Lantaran dia lagi haid kan bisa wudu juga. Kagak ngaruh. Orang haid itu kalau dia berwudu kagak ngaruh, jadi diperbolehin megang Quran. Karena apa? Wudu itu hadas, mengangkat hadas kecil, sedangkan haid itu hadas. Nah, gitu kira-kira. Yang keempat apa yang berapa ini udahnya? Nah, benar nih. Namanya pernah ngantuk ya? Mau belum minum kopi apa itu ya? Yang keberapa bu? Yang kelima. Jangan sewot gitu loh biasa. Walubsu fil masjid, yang kelima berdiam di masjid. Berdiam di masjid, duduk di masjid, diam di masjid, ini nggak boleh nih, ya. Sekarang nih masalahnya begini, perkembangan zaman masjid itu ada yang lantai bawah dijadikan sebagai aula, lantai atas dijadikan sebagai masjid, tempat sholatnya. Apakah boleh yang sedang dalam keadaan haid kondangan? Bu, ibu pernah kondangan ke masjid? Nah, halo, bapak pernah kondangan ke masjid pak? Hah? Yang bener lah kondangan ke masjid. Hah? Tain? Aula masjid, iya kondangan ke masjid. Siapa yang mau kawinan di atas masjid ini? Nah, pesta di aula masjid. Ya, orang sini kalau kondangan pakai sepatu apa pakai sendal? Bu, pakai sepatu apa pakai sendal? Kalau kondangan? Sandal. Pakai amplop. Sendal. Kondangan pakai sendal. Hah? Kalau boleh kondangan pakai sendal ya? Pakai amplop, ya. Walubsu fil masjid. Nah, kalau dia posisinya itu memang aula masjid, silahkan. Karena itu bukan dipakai buat sehari-hari sholat. Yang dimaksud berdiam di masjid itu adalah di tempat sholatnya. Lah, terus pelataran masjid atau halaman masjid emang gak disebut masjid, Ustaz? Ulama ada dua pendapat. Ada yang bilang pelataran masjid itu adalah masjid karena kalau Jumatan atau Idul Fitri dipakai juga buat sholat. Ada yang bilang bukan masjid itu karena nggak dipakai untuk 5 waktu. Itu yang dimaksud disebut sebagai masjid adalah yang dipakai zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Di mana biasa shaf itu dipakai, itulah yang disebut dengan masjid. Maka perempuan yang sedang dalam keadaan haid dilarang berdiam diri di situ. Berdiam, duduk gitu. Itu dilarang kalau memang dia masih dalam keadaan haid. Karena saya katakan sejak kemarin bahwa haid itu adalah darah kotor. Yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid. Mereka bertanya kepada engkau Muhammad tentang perempuan yang sedang dalam keadaan haid. Qul, katakan Muhammad, huwa adhan. Darah haid adalah darah kotor. Itu bahasa Al-Quran. Berarti perempuan yang lagi haid adalah perempuan. Nggak berani jawab lu Pak. Nggak berani jawab lu Pak. Perempuan toh. Nah itu selama dia masih dalam posisi haid, mereka itu tidak boleh berdiam di masjid, khawatir mengotori masjid.
Wa qiraatul Quran, dan juga nggak boleh baca Al-Quran. Megang nggak boleh, bawa nggak boleh, baca juga nggak boleh. Ini adalah larangan buat orang haid. Terus gimana kalau tahlilan? Ini udah saya jawab kemarin. Tahlilan kan isinya Al-Quran ya. Mulai dari alif lam mim nyambung kepada ayat kursi ya, akhir Baqarah, itu kan Al-Quran semua tuh, belum Fatihah, Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq, ini kan semuanya Al-Quran. Dia ikut tahlilan, orang di rumahnya tahlilan, dia lagi haid kebetulan nyambung aja bibirnya lagi nih, atau pas yasinan nyambung aja ya kan. Orang kita kan kalau udah ada suara yasinan kan bisa ngikutin, betul nggak? Betul, karena udah terbiasa setiap malam Jumat. Walaupun kalau dibilang hafal mah setengah hafal, kalau dibilang kagak hafal ya masih bisa ngikutin gitu kan, betul nggak? Iya. Kira-kira bapak saya suruh baca Yasin dewek-dewek, hafal nggak pak? Hah? Gelap, ibu. Tapi kalau disuruh baca Yasin bareng-bareng, ada yang mimpin, bisa ngikutin kan? Itu orang kita uniknya begitu tuh. Iya, unik kan begitu. Wa ma liya la a'budu alladhi fatarani. Oh, nyambung kan? Coba suruh saya terusin aja, terusin. Nah, ini kita tiba-tiba ngikutin padahal kita lagi haid. Boleh nggak? Kalau diniatin zikir itu sah-sah aja. Begitu Imam Nawawi menjawab dalam kitabnya At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Jadi ada kitab tentang masalah membahas orang haid, orang hadas, itu gimana kalau dia ingin berzikir pakai Al-Quran tetapi diniatinya semata-mata untuk zikir, tidak membaca Al-Quran. Nah, itu menurut beliau diperbolehkan karena Al-Quran juga adalah zikir, kan zikir Al-Quran. Sama kayak begini nih, kita dengar ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kira-kira salamnya apa nih? Salamnya apa? Pengumuman meninggal. Beda, salam-salam itu kan beda-beda salam-salam itu. Ini pengumuman nih, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ini kan untuk salam umum. Nah, kalau salam orang minta-minta Assalamualaikum, ya kan pelan-pelan kan? Iya, salam pelan-pelan. Kalau salam mubalik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mubalik, nggak kelihatan amplopnya gede. Oh, nyucang dia. Hah? Assalamualaikum panggilan. Nah, itu apa namanya? Ketika kita yang di rumah lagi haid mendengar pengumuman innalillah, terus kita ya Allah innalillahi, kan nyautin juga kita ya, innalillahi, spontan. Padahal kemarin kayaknya masih seger banget gua lihat kalimat innalillah itu kan kalimat Quran. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kalimat Al-Quran. Nah, sama kayak dapat nikmat. Oh, apa namanya, hari ini tender gold, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ini ayat Al-Quran juga. Arisan keluar, kocokan keluar, alhamdulillahirabbil alamin. Yang mana itu orangnya? Ini maksudnya isyarat komisi atau gimana ini? Nah, itu kalau begitu diniatin zikir boleh. Kemudian selanjutnya yang keberapa nih? 7, wasaumu, dan puasa. Perempuan yang haid nggak puasa, nggak sholat. Cuman bedanya kalau sholat kagak dikodok, Bu. Kalau puasa dikodok, karena puasa setahun sekali. Kalau sholat setiap hari, maka
Nabi sangat kasihan dengan umatnya, terlalu memberatkan kalau perempuan yang haid harus mengqadha sholat. Coba bayangin, haidnya 7 hari, sehari 5 kali sholat, 5 kali 7 35, saban bulan punya utang 35. Kalau seandainya dia itu 7 hari, kan ada yang haid 15 hari, benar nggak? Iya, darahnya gacor tuh, yang darahnya gacor. Iya, haidnya 15 kali 3 45 hari, sebulan dia punya utang sholat, kesian. Maka kata Aisyah, kunna nu'maru biqadha'is shaumi la biqadha'is shalah. Dulu kita disuruh sama Nabi mengqadha puasa ketika kita sedang haid, tetapi tidak mengqadha sholat. Nah, dari situ aja berarti pahala orang laki yang orang perempuan banyakan mana? Banyakan mana? Banyakan mana? Katanya laki. Padahal rajinan mana ibadahnya? Hah? Bangun malam duluan mana, laki apa perempuan? Hah? Ibu sama laki ibu mana dulu bangun malam? Ibu duluan. Ngapain bangun? Oh, kencing doang. Wah, gak ada pahalanya kencing. Nah, anterin. Ya, yang selanjutnya yang ke-8, wattalaku, dan tolak. Tolak, cerai. Cerai, bertolak itu atau bercerai, nggak boleh perempuan yang lagi haid ditolak, Pak. Kalau Bapak, kalau masalah udah serumit apapun, udah sedahsyat apapun, kemudian Bapak ingin menceraikan istri Bapak, boleh nggak nyerahin istri? Boleh nggak? Pak, nyerahin bini boleh Pak Kakak? Enggak. Ibu yang jawab. Bapak boleh nggak Pak? Boleh. Mengapa kagak boleh? Dengan catatan, jangan kata laki-laki nyerahin bini, perempuan ngajuin cerai juga boleh. Dengan catatan, misalnya lakinya udah kagak mau sholat aja, atau mabok mulu lakinya, minuman apa aja ditegak. Nah, itu udah nggak kuat sebagai istri, mengajukan cerai boleh, itu alasan yang diperbolehkan. Atau udah nggak menafkahi, ya karena lakinya jauh, nggak ada kabar apa segala macam, boleh. Iya, kopi keluar. Ada. Ya, kan saya bilang kalau lagi ngaji jangan dibikin kopi. Ya, tamat. Biar nggak ngantuk apa udah dihabisin nih berarti gajinya nih. Perceraian itu diperbolehkan tapi dibenci. Kata Nabi, abghadul halal ilallahi at-talaq. Sepaling dibencinya perkara yang halal tapi dibenci, itu adalah tolak, cerai. Maka sebesar apapun masalahnya, kalau masih bisa bertahan, lebih baik bertahan daripada berpisah. Karena berpisah belum tentu menjadi jalan terbaik. Nah, bisa jadi berpisah itu lebih menyakitkan daripada bertahan dalam sakit. Ya Bu, betul nggak Bu? Nah, tapi Nabi pernah nggak nyerahin bininya? Siapa bilang? Menjawab aja lagi. Nabi pernah nyerahin istrinya. Siapa istri yang pernah dicerahin? Hafsah. Ya, saya sedikit sambung ke sejarah. Nabi nikahin Hafsah usia 18 tahun, janda 18 tahun. Gurih nggak? Istri kedua termuda Nabi setelah Aisyah itu adalah Hafsah. Ya, kalau Aisyah dinikahinya perawan, kalau Hafsah dinikahinya umur berapa? 18 tahun. Singkat cerita, begitu udah jadi istri Nabi malam itu lagi sama Hafsah.
Malam besok Nabi gantian harusnya sama Aisyah tapi manggil Maria. Ngomong dah Nabi sama Hafsah, "Soh, lu bilangin sama Maria besok gue pengen sama dia. Tapi lu jangan kasih tahu Aisyah. Jangan bocor." Perempuan kalau dititip pesan jangan bocor gak apa? Yang benar Pak. Hah? Bu? Lebih baik nahan makan apa nahan omongan Bu? Lebih baik nahan makan ya. Lebih enak nahan makan, lebih gampang nahan makan apa nahan omongan Bu? Lebih gampang nahan makan, nahan omongan mau berat ya. Itu perempuan karakternya. Dulu udah beda. Hafsah disuruh sama Nabi jangan ngomong sama Aisyah. Diem aja lu udah. Pokoknya lu diem aja. Nah, Nabi akhirnya panggil Maria. Begitu Nabi panggil Maria, Hafsah di depan Nabi di iya. Perempuan kan kadang di depan iya, di belakang sama geledek. Nah, akhirnya tuh Hafsah ngomong bocor halus nih. Dia ngomong juga ngerumpi sama Aisyah. Sah, lu tahu gak kenapa gak dipanggil sama Nabi? Nabi maunya sama Maria nih. Gua asal kasih tahu aja dulu, jangan kasih tahu siapa-siapa. Gitu. Akhirnya ketahuan lah sama Nabi bahwasanya Hafsah ini bocor halus, ya kan? Bocor halus begitu. Iya, dan cerita. Nah, memang secara psikologi Aisyah itu umurnya dinikahi Nabi kan 9, ada riwayat 10. Hafsah 18. Bini kalau muda nih temperamental. Bini kalau muda, ya emang bini muda enak. Cuman apa? Nah, nyeksa dikit katanya. Nah, akhirnya nggak ketahan buat nggak bisa ngomong juga. Wah, dipanggil lah, lu ngapa ngomong juga? Kaget. Siapa yang ngasih tahu? Kok Nabi bisa tahu? Kan saya ngomongnya sama Aisyah doang. Dalam hati dia tuh, kok Nabi bisa tahu? Sampai turun ayat. Qalat man amba'aka hadza. Abang siapa yang ngasih tahu? Nabi Muhammad jawab, qala nabba'ani al-alimul khabir. Dia ngasih tahu saya Allah. Maka mulai sekarang lu gua baba lu baba gua lain. Dicerailah Hafsah sama Nabi. Berarti Nabi pernah nyerahin bininya. Ya, Nabi pernah nyerahin bininya karena bininya nggak taat sama Nabi. Udah cakep jadi bini Nabi, terangkat derajatnya, lagu-lagu lagi. Ya kan begitu bahasa orang kampung kita mah, lagu-lagu akhirnya diceraiin. Cuma cerai satu. Kalau cerai satu boleh balik ya Bu? Boleh balik Kak? Ya boleh. Kalau cerai 2 boleh balik? Boleh. Kalau cerai 3 boleh balik? Nggak boleh, kasih Said dulu, baru balik lagi ke yang pertama gitu. Yang tua juga kasih Said, selingkuh Said. Nah, ketika Nabi ceraiin, akhirnya Allah ngasih isyarat balik lagi. Ya, kata Allah, Muhammad balik lagi, rujuk lagi sama Hafsah. Fa innaha sawamah. Karena Hafsah itu adalah tipe perempuan yang rajin puasa. Perempuan kalau rajin puasa kan beras utuh Pak. Benar nggak Pak? Iya. Beras utuh coklat habis. Yang paham gak? Nah akhirnya Nabi balik lagi sama Hafsah. Itu namanya Nabi pernah menceraikan istrinya gara-gara kagak taat. Nah terus kemudian orang yang sedang dalam istri yang dalam keadaan haid itu tidak boleh dicerai, tidak boleh ditolak. Wal mururu fil masjid. Yang selanjutnya nomor 9, lewat di dalam masjid.
Diem nggak boleh, ini pintu masuk diem nggak boleh. Lewat juga nggak boleh. Lewat di dalam masjid nih tempat-tempat sholatnya tuh nggak boleh. Nah kalau tadi yang di pinggir tuh di lapangan di halaman itu beda pendapat ulama. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang nggak boleh. Karena itu terkait apakah ini dikategorikan masjid atau tidak. Itu aja perbedaannya. In khafat talwisahu, apabila dikhawatirkan mengotori masjid. Dulu belum ada softtek. Nah, nyambung aja nih kalau udah ngomong ginian. Dulu belum ada softtek. Ya, dulu orang dulu pakai apa dulu ya biar supaya kagak netes gitu. Hah, kain? Hah, topo? Hah? Enggak, ini mau apa pakai apa? Topo. Anduk kecil. Ya, kalau bisa. Ini kadang ngantuk nih. Nah, kalau misalnya takut motorin nggak boleh. Tapi kalau nggak takut cuma lewat doang ya nggak apa-apa. Itu barangkali lakinya ketiduran di masjid. Iya kan? Minta dibangunin. Ya, kemudian nggak ada yang bangunin kecuali bininya lagi head. Ya, pakai softtek, pastikan supaya tidak terjadi tetesan darah yang mengotori masjid. Bangunin tuh laki. Gitu, itu namanya kondisi darurat. Wal istima'u yang ke-10 ya, wal istimta dan menikmati bima baina surrati war rukbah, bagian tubuh antara pusar dan apa itu antara pusar dan lutut. Bagian pusar dan lutut itu tidak boleh dinikmatin kalau lagi haid. Punya perempuannya yang nggak boleh, punya laki, nah itu. Ibu, punya perempuan nggak boleh dinikmatin, Pak. Mohon maaf nih, biar jelas. Ini ngomong dijelasin apa nggak sih nih? Hah? Ngomong diperjelas gini. Saya rada malu juga sebenarnya mau ngejelasin. Cuma kalau ngejelasin takut nggak paham juga lagi. Kalau misalnya perempuan sedang haid, nih bapak-bapak dilarang menikmati mabaina surra wa rukbah, antara pusar dan lutut. Di atas kue apa boleh? Tahu ibu. Nah, kalau laki-laki kan bukan yang haid, perempuan yang haid. Nah, menikmati laki-laki yang di bawah pusar dan lutut boleh. Perempuan yang menikmati laki-laki. Yang nikmat laki-laki apa perempuan? Dua-duanya Pak Ustaz. Nah, yang nggak boleh yang milik perempuan itu nggak boleh dinikmati baina surra wa rukbah, antara pusar dan lutut, hutan rimba. Ya. Kira-kira paham nggak kalau ngomongnya pakai hutan rimba? Nah, ini Islam udah paling tengah-tengah, Bu. Mohon maaf nih saya jelasin kronologinya. Ayat haid itu turun tuh tadi terusannya, qul huwa adan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yathurna. Jangan dekati perempuan yang sedang haid sampai mereka suci. Dulu sebelum ayat ini, orang-orang Nasrani kalau bininya lagi haid, dia pergi jauh, gak mau serumah. Jangan kata sekamar, serumah gak mau. Sebaliknya orang-orang Yahudi hantem terus, mau haid mau kagak hajar terus. Kagak ada stopnya, gitu, nggak ada ngasonya. Islam datang tengah-tengah. Lu jangan jauh-jauh dari bini lu, yang penting antara pusar sama lutut jangan diaduk-aduk. Nanti jangan diaduk-aduk saya ngomongnya. Tidur boleh nggak sama orang, sama bini yang lagi haid? Boleh. Nah, orang Yahudi dilabrak terus. Ya, mau haid mau nggak haid, dia
berani bersetubuh dengan istrinya. Itu orang Nasrani jet 3 pergi ke rumah babanya, ke rumah emaknya, ke rumah saudaranya, jangan mau. Jasingin tuh bininya tuh, Nasrani yang taat. Nah, begitu tuh dia dulu. Nah, Islam ngajarin tengah-tengah, tidur boleh, nyolek boleh, yang penting jangan di hutan rimba. Jangan gitu. Nah itu jangan di antara itu. Islam tuh di tengah-tengah. Wala taqrabuhunna hatta yakburna. Nah itu namanya wal istimta'u bima bainas surrati wal rukbah. Ya jadi manual aja dulu. Kalau lagi head manual tuh. Manual. Paham dah. Ini lanjut apa enggak nih ngomong-ngomong nih? Lanjut. Jam berapa? 9. Bu. Hah? Masih lama. Pak, lanjut Pak ini Pak. Ya? Baik. Selanjutnya sebab-sebab tayamum. Asbabut tayammumi salah satu. Sebab-sebab tayamum itu ada 3. Sebab tayamum. Tayamum ini pengganti wudhu. Kita bersuci pakai air. Kemudian apabila terhalang untuk bersuci dengan air, maka ganti namanya dengan tayamum. Fa illam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Kalau nggak didapati air, maka alternatif selanjutnya untuk ibadah, untuk sholat adalah dengan cara bertayamum. Sebab-sebab orang boleh tayamum itu apa? 1. Faqdul ma'i, kagak ada air. Orang nggak mati air nih, mati listrik, terus air nggak ada. Nah, nggak ada air ini dalam jarak yang kita bisa nyari. Misalnya 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo. Masih keudak gak jalan 3 kilo Pak? Hah? Masih nyanggup gak? Nyandak gak jalan 3 kilo Pak? Hah? Sekarang udah enggak ya? Berapa paling jauhnya? Paling jauh jalan berapa kilo nih? Sekilo dah. Ini kopi minum dulu boleh gak? Bis kota. Nah, sekarang udah ada motor paling jauh berapa kilo? Dianggap jauh berapa kilo motor? Saya mau tanya dulu nih bapak-bapak biar ini ya bisa ngegambarkan. 5 kilo. Baik, 5 kilo dari Cipinang kemana nih? Jatinegara. Kampung Melayu. Baik. Berarti dianggap boleh dia bertayamum kalau dari sini sampai Kampung Melayu nggak ada air. Tuh begitu hitungnya. Pada adatnya, pada kebiasaannya jarak itu dianggap jauh, maka bukan berarti di rumah kita doang mati air, di masjid itu hidup kita tayamum. Nggak boleh, itu nggak dikatakan sedang tidak ada air. Di rumah kita mati, di masjid mati, tetangga kita hidup, nggak tayamum kita minta air di situ. Tapi kalau di rumah kita mati, tetangga kita mati sampai 5 kilo tadi tuh, masjid juga mati, nggak ada air sama sekali, maka kita sholatnya boleh bertayamum. Boleh bertayamum. Maka saya termasuk orang yang nggak sepakat karena makin pendapat yang agak-agak untuk kehati-hatian. Sholat di atas pesawat pakai tayamum. Emang nggak ada air di pesawat? Ada nggak air di pesawat? Ada kamar mandi nggak? Bisa nggak wudhu? Mengapa pakai pada disuruh tayamum? Nah, ini ustadznya, ustadz travel, ya ustadz yang menggampangkan soal ibadah, tanggung jawab sama jamaah umrohnya itu. Nah iya, bapak-bapak nanti kalau sudah di atas pesawat, bapak-bapak tayamum aja, terus sholat. Dah, emang di dalam pesawat nggak ada air,
masih ada air dan masih bisa wudhu. Di dalam pesawat bisa wudhu, Pak. Ada yang bapak-bapak dalam pesawat bisa wudhu nggak, Pak? Ini ngomong-ngomong pernah naik pesawat apa nggak sih? Mama gua. Nah, ini dalam pesawat masih ada air, masih bisa wudhu. Kenapa disuruh tayamum? Ini ustadz yang nggak ngaji Sabinatun Najah. Jadi menggampangkan ibadah orang yang akhirnya dia harus tanggung jawab ke orang ibadah tanpa harus bersuci. Sedangkan si syarat-syarat orang diperbolehkan bertayamum, faqdul ma, harus nggak ada air benar-benar. Dan dalam pesawat masih ada air kok. Kok disuruh tayamum itu seperti apa? Nah ini kan adalah penjelasan yang keliru. Wow. Maka kehati-hatian harusnya anjurkan dia berwudu. Bapak nanti berwudu ya, Nah, tinggal masuk ke dalam kamar mandi. Memang beda kalau kamar mandi pesawat sama rumah kita. Kalau rumah kita buka kerannya aja dia ngocor. Kalau kamar mandi pesawat harus dipencet, dia keluar. Dilepas pencetan kita, dia mati. Iya, Jakarta mati lampu nih. Iya kan? Orang baru itu naik pesawat, pencet lagi. Iya kan? Apa namanya? Nyala lagi. Gitu. Nah, jangan yang merah yang dipencet, panas. Pencetnya yang biru. Nah, yang biru agak dingin, yang merah panas. Nah, itu bisa. Pencet lagi, cuci muka, pencet lagi, cuci tangan, pencet lagi. Ngapa orang disuruh pakai tayamum sholat di atas pesawat? Makanya wudhu. Nah, ajarin dia cara mencet air itu. Travel borongan. Ya, itu faqdul ma. Nggak ada air. Wal maradu yang kedua, kalaupun ada air tapi dia lagi sakit. Anak muda main futsal, kakinya ya bungsut. Tahu bungsut itu? Bungsut tahu bungsut? Kalau orang kampungnya nyebut bungsut, tahu bungsut? Ya, bongsot nih, ini yang baru berdarah nih. Ya, atau ini besar apa bu apa sih? Ah, itu begitu dah. Sod, do, to, zo, ain, wa. Akhirnya kukunya copot. Kan diperban tuh ya? Iya, diperban. Karena diperban berarti dia jatuhnya sakit. Air mah ada, cuman nggak masuk kutu. Air mah ada, tapi nggak bisa mengalirkan air ke tempat anggota yang wajib dibasuh. Entah di tangan, entah di kaki, entah di muka. Nah, maka solusinya adalah tayamum. Habis berwudu, basuh semua anggota yang bisa dibasuh, maka sisanya dia mempraktekkan tayamum. Itu namanya lagi sakit. Nah, dia nggak ada yang diperban tapi dia tayamum, boleh nggak? Boleh. Kalau memang sakitnya cuman rebah dan nggak bisa bangun di atas kasur. Sakit apa namanya? Nah, stroke. Wah, dia udah stroke parah, rebahan aja di kasur, nggak bisa bangun dia nih. Kan nggak bisa ngambil wudhu berarti kan? Itu karena sakit, nggak ada yang diperban, nggak terhalang anggota tubuhnya. Cuman dia nggak bisa ngambil wudhu. Ya bahkan diambilin gayung pun tangannya nggak bisa buat nyiduk ngambil wudhu. Berarti itu penyakit apa namanya? Stroke. Seember aja gede, apalagi stroke. Seember aja gede, apalagi stroke. Nah, saya bingung nih. Banyak kan domelin gini. Banyak diomelin gini ya? Banyak kan diomelin gini katanya laki gampang stroke kalau sering diomelin bini. Tapi laki yang sering diomelin bini di akhirat siksanya ringan. Kenapa? Karena sudah terlalu disiksa di dunia. Benar. Wal ihtiyaju ilahi. Dia nggak sakit, dia nggak ada air, tapi air yang ada seada-adanya itu ihtiyaju ilaihi lil 'atsyi hayawanin muhtaram. Nih, ini bisa nggak buat wudu nih segini? Bisa kan segini buat wudu. Segini bisa buat wudu,
Dia pengen wudhu, tiba-tiba ada kucing misalnya, ya aus. Kucing kalau aus gimana tuh ekspresinya? Gimana lidahnya? Gak tega sama kucing, punya perasaan kasihan. Kalau saya pakai, haus banget tuh kucing tuh kesian. Airnya yang tadinya pengen buat wudhu dikasih ke kucing. Ini jadi dia bisa wudhu, maka dia boleh bertayamum. Ghairu muhtaram sittatun. Nah, perlu diperhatikan. Tadi adalah yang ketiga, butuh kepada air karena hausnya hewan yang dimuliakan. Ada hewan yang dimuliakan, ada hewan yang gak dimuliakan. Nah, artinya gak dimuliakan gak perlu dikasihani. Ketika dia haus pun kita pengen wudhu, ini jangan dikasih ke dia. Apa itu? Satu diantaranya tarikus sholah. Orang yang udah kelihatan sering ninggalin sholat, langganan kagak mau sholat, dia haus, kita punya air segitu-gitunya buat wudhu, kasih dia apa kita pakai wudhu? Pakai wudhu. Karena orang yang langganan kagak sholat itu adalah manusia yang dianggap tidak mulia. Dia sudah punya kapling di neraka. Nah, uzubillahimin. Iya, orang-orang ninggalin sholat kan bikin kapling di neraka. Kok bisa Ustaz? Dari mana dalilnya? Masalakakum fi saqar. Apa yang menyebabkan Anda masuk ke dalam neraka Saqar? Nanti ada di akhirat neraka namanya neraka Saqar. Kita lewatin, terus kita nanya, lu ngapa pada nebah di situ? Mengapa lu nyemplung ke situ? Qalu lam naku minal musallin. Dulu KTP gua muslim tapi gua kagak sholat. Ada nggak muslim nggak sholat? Mampir nanti di neraka namanya neraka na'udzubillahimin. Namanya Islam KTP. KTP-nya masuk surga duluan, orangnya masih di neraka. Wazanil muhsan. Kedua, orang yang tidak termasuk dimuliakan dan tidak perlu dikasihani adalah orang yang zina muhsan. Zina ada dua, ada zina muhsan, ada zina ghairu muhsan. Zina ghairu muhsan, orang laki, orang perempuan nggak punya pasangan, nggak punya orang laki, nggak punya bini, orang perempuan nggak punya laki. Dia berzina, namanya ghairu muhsan. Itu hukumannya dalam Al-Quran 100 cambukan. Az-zaniyatu waz-zani fajridu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Ada zina yang kedua yang sadis, namanya zina muhsan. Udah tahu punya bini masih selingkuh. Ada nggak? Selingkuhnya sampai bersetubuh. Ada orang selingkuh nggak bersetubuh, ada orang selingkuh sampai bersetubuh. Selingkuhnya sampai bersetubuh. Nah, ketika terjadilah pertandingan lato-lato, padahal dia udah punya bini di rumah, main-main pengen, cuman gara-gara penasaran pengen coba-coba, ya akhirnya kebawa rayuan iblis, rayuan setan, terjadilah namanya zina muhsan. Karena dia udah punya bini atau karena dia udah punya laki. Itu hukumannya dalam Al-Quran, ditimpuk pakai batu sampai meninggal dunia. Sadis ya? Sadis. Sadisan mana sama yang selingkuh? Sama-sama sadis, maka selingkuh itu sadis hukumannya. Betul nggak Bu? Betul nggak Pak? Yang selingkuh biasanya laki apa perempuan sih? Laki. Hah? Setuju. Karena tak selamanya selingkuh itu orang yang model begitu tidak perlu dikasih. Yang ketiga, wal murtad. Orang yang murtad.
udah keluar dari agama Islam. Contohnya dia mengakui Nabi setelah Nabi Muhammad. Ada namanya aliran Ahmadiyah. Ahmadiyah menganggap Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi yang diutus setelah Nabi Muhammad. Padahal kata Nabi, la nabiyya ba'di, gak ada nabi setelahku, karena Nabi Muhammad adalah penutup para nabi. Terus diyakinin seperti itu. Mau dia sakti, bisa terbang, bisa ngobatin orang, bisa nggandain duit, iya kan? Jangan percaya, nggak boleh percaya karena itu semuanya bohong. Dan Nabi terakhir harus kita yakinin dengan sekuat keyakinan adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Orang yang murtad jangan kasih air. Wal kafirul harbi, yang ke berapa itu? Yang keempat, kafir harbi. Kafir ada dua, ada kafir zimmi, ada kafir harbi. Kafir zimmi itu saudara-saudara kita sebangsa setanah air. Mereka Hindu kah, Buddha kah, Kristen kah, Protestan kah, Konghucu kah, tapi mereka mau hidup berdamai dengan kita, bayar pajak sama-sama ke negara. Mereka tidak menyakiti kita, namanya kafir zimmi. Kita juga harus menghormati mereka. Punya sayur asem lebih, anterin. Punya daging lebih, punya duit lebih, jangan. Duit lebih laku. Duit lebih laku nggak? Kagak, jadi dikasih. Duit lebih nggak laku kan? Nggak laku duit lebih mah. Bu, paham nggak duit lebih nggak laku? Panjangan. Nah, kalau dia mau perang, seperti orang-orang Israel yang menyerang ke Zionis Yahudi yang masih terus membombardir Palestina, maka mereka disebut kafir harbi. Kalau mereka aus, kita punya air buat wudhu, bagi jangan. Wal kalbul akur, selanjutnya adalah anjay yang buas. Ya, nggak boleh nyebut anjing katanya, anjay. Anjay. Iya. Anjing itu ada yang piaraan, namanya anjing helder. Ya. Anjing piaraan tuh buat ngelacak tuh ya. Buat ngelacak. Anjing ini memang ya, meskipun haram tapi diciptakan Allah, ada fungsinya. Apa fungsinya? Dia bisa mendeteksi di mana langkah orang, kemana jalannya, dari mana jalannya. Tuh, hebat anjing tuh. Hebatnya anjing gitu. Jiwanya kuat. Ya, bisa mendeteksi. Makanya digunakan oleh polisi tuh anjing itu buat apa? Iya, melacak kan keberadaan. Nah, walaupun haram dalam fikih untuk dimakan, tapi itu ada fungsinya berarti masih. Nah, kemudian ada anjing yang bukan piaraan, liar. Salah orang lewat, kuk kuk kuk. Salah orang lewat, kuk kuk kuk. Nah, orang jadi pada takut ya. Heli kuk kuk kuk. Ada ya? Nah, itu apa namanya, yang model anjing liar itu kalau dia aus, dia kata melet, kakinya gimana tuh dia kalau aus tuh. Kakinya tuh ya. Terus jangan dikasih air, kita nggak usah peduli air, kita yang perlu minum. Gitu. Boleh. Kalau ini kita minum sendiri, jangan dikasih ke dia. Wal khinziru, yang terakhir adalah babi. Bahasa halusnya B2. Ya, kalau sekarang menyebutnya B2 ya. B2, benar nggak? Boleh nggak makan B2? Boleh, B2 kamu. B2 kamu. Gitu. Nah, berdua kamu maksudnya gitu. Iya. Bahkan babi ini nggak boleh. Dan hewan babi kalau dia lagi aus, kita punya air buat wudhu, jangan kasih dia. Kita pakai buat wudhu. Karena dia tidak termasuk hewan yang harus dimuliakan. Dua, anjing dan babi. Yang sisanya empatnya adalah manusia, jenis manusia. Karena manusia juga sebenarnya hewan.
Nih kalau ditanya kenapa sih Pak Ustadz di sini disebut hewan juga manusia? Kalau kita belajar ilmu mantiq, al-insan hayawanun natiq. Manusia itu hewan. Bahasa Al-Quran juga begitu. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada yang melata di muka bumi ini, hewan yang melata di muka bumi ini, melainkan Allah jamin rezekinya. Itu dalil kita semua dijamin rezekinya. Jangan pernah takut soal rezeki, karena bayi bisa besar tanpa mikirin rezeki. Bayi, apa pernah ada bayi mikirin nyari duit di mana? Loh kagak. Benar nggak? Tapi gede juga nggak? Sakit dulu bayi nggak dia? Hidup sampai sekarang. Udah. Dari nyusul lagi. Nah itu jaminan rezeki namanya. Nah manusia itu disebut hewan bahasa Al-Quran. Mengapa demikian? Karena manusia yang tergoda dengan iblis dan setan, kelakuannya bisa lebih parah dari hewan. Betul nggak? Iya. Kalau musang cuman makan kabel, tapi kalau bajingan listriknya dimakan, tiangnya dimakan, proyeknya dihabisin, semuanya dimakan. Rakyatnya babak belur. Bajingan lebih bahaya dari bajing, ya kan? Kalau bajing kan cuma makan ini kan, kabelnya doang. Kalau bajingan, listriknya dicopotin, kabelnya dicopotin, semua besinya dicopot, bajingan kan? Tuh, yang dimaksud manusia hayawan. Lebih dahsyat dia kalau sudah tidak tahu aturan, parah perilakunya daripada hewan. Tapi dia bisa di atas malaikat. Manusia kan di tengah-tengah nih. Kalau hewan rendah ke bawah, kalau malaikat naik ke atas. Tapi dia bisa ada posisi di atas malaikat. Ketika aturannya dijalankan, kemudian hawa nafsunya dikontrol. Maka Nabi Muhammad lebih mulia dibanding malaikat Jibril. Mana dalilnya? Malaikat Jibril yang jadi Grab Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj. Emang yang boncengin siapa? Jibril. Yang mulia yang ngeboncengin apa diboncengin? Yang mulia yang disupi. Biasanya bos ya, bos Asep disupirin apa nyupir sendiri? Disupirin. Pejabat disupirin apa nyupir sendiri? Disupirin. Tapi ada juga nggak pejabat yang nyupir dewek? Hah? Ada pejabat yang nyupir sendiri, ada. Lalu irit. Kalau kamu bagi-bagi duit kan mana gua? Nah itu namanya Nabi diboncengin, disupirin sama Jibril. Begitu ketemu sama Allah, Jibril ngomong, ya Muhammad, ini bukan makom saya, ini bukan level saya. Silakan, saya cuma bisa nganterin sampai sini. Selanjutnya tinggal Anda dengan Allah. Mulia Nabi Muhammad. Makanya Muhammadun Sayyidul Kaunaini Wathaqalaini wal fariqaini min urbin wa min majami. Apa tuh artinya tuh? Besek warin. Muhammadun Sayyidul Kaunain. Nabi Muhammad adalah Sayyidul Kaunain, pimpinan dua alam. Alam dunia, alam langit. Alam langit itu kan ada malaikat tuh, setiap hari tawaf 70.000 malaikat. Itu pimpinannya tetap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal fariqaini. Nabi Muhammad itu pimpinan dua golongan, kalangan Arab, non Arab. Nabi Muhammad tetap yang menjadi Sayyiduna, junjungan kita semua. Maka orang-orang barat yang mereka fokus dengan ilmu, meneliti dengan keilmuan, ketika mencari siapa sih orang paling berpengaruh di dunia, tetap memposisikan nomor satu adalah the Prophet of Muhammad, Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling punya pengaruh besar, kuat untuk seluruh manusia, dari ujung sampai ke ujung, ujung barat sampai ujung timur, itu tidak ada yang bisa nandingi Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
wasallam. Itu namanya Nabi Muhammad levelnya udah di atas malaikat. Manusia bisa berlevel malaikat apabila bersanding kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syarat-syarat tayamum wallahu a'lam bissawab. Karena makanan udah pada keluar. Ada keluar ada dingin. Ada sebagian yang udah, ada sebagian yang pergi. Ya, kurang fokus jadinya. Silakan kalau ada pertanyaan. Ibu ada pertanyaan Ibu? Ada pertanyaan nih saya mau sampaikan. Alim, nanya. Ustaz, nanya. Silakan nanya. Taruh tengah aja ya. Tadi perihal masalah tayamum untuk orang yang stroke juga. Bagaimana kalau orang yang stroke-nya itu memang nggak mampu untuk bertayamum? Dia stroke. Kalau orang Iya, Bang. Nah, Mereka kan nggak bisa bergerak. udah nggak bisa bergerak sama sekali, gimana tayamumnya? Nah, baik, ini cakep nih pertanyaan. Orang yang stroke, ya saya ember aja banyak ya. Apalagi orang yang stroke nggak bisa bergerak apapun, tayamumnya gimana? Dia nggak bisa tayamum, ya udah, berarti dia tinggal sholat aja. Sholatnya gimana, kan nggak bisa bergerak juga, matanya masih bisa bergerak, sholatnya dengan mata. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Suster cantik lewat. Nah itu pakai mata, pergerakannya pakai mata. Sholat itu perkara yang nggak boleh tinggal sampai mati, sampai Anda siap untuk disolatkan. Walaupun itu namanya nanti babnya masuknya bab faqidut tahurain, nggak bisa sholat pakai wudhu, nggak bisa sholat pakai tayamum. Apakah harus tetap sholat? Harus tetap sholat. Nah itulah bedanya sholat dengan perintah yang lain. Harus tetap sholat. Ya udah sholat isyarat. Nah nanti kalau dia sembuh ada perbaikan, tinggal ganti berapa yang ditinggalkan itu. Itu namanya lihurmatil waqt, untuk menghormati waktu dan posisi karena darurat. Tapi nggak boleh tetap ditinggal. Nggak boleh sholat itu nggak boleh ditinggal. Kemudian dia sholat aja udah pakai mata, sebisanya dia pakai mata. Makanya bergerak Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Sami Allahu Allahu Akbar. Allah. Dihitung aja terus pergerakannya sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dia nggak pakai wudu, dia nggak pakai tayamum, tetap tidak boleh tinggalin yang namanya lagi. Ibu yang paling masalah head. Bu, dengerin nih Bu ya, ada satu pertanyaan nih, saya tinggal bacain aja. Tadi kita dengarkan kalau wanita sedang haid tidak boleh ditalak, benar ya? Jadi talak tidak boleh gitu. Nah sekarang bagaimana kalau dia sudah haid, lalu dia sedang melakukan pernikahan akad nikah, apakah boleh dilanjutkan? Begitu menikah besok terhaid berpenang gitu. Kira-kira diperbolehkan nggak melangsungkan pernikahan? Terima kasih. Dia lagi haid, kemudian akad nikah, ya kan? Ini berarti janda kembang. Takut keburu direbut orang, saking takut keburu direbut orang, buru-buru dia nikahin. Boleh nggak lagi haid terus diakad nikahkan seorang perempuan itu? Boleh nggak? Boleh. Karena syarat perempuan nikah itu tidak harus suci dari hadas. Syarat perempuan nikah itu tidak harus hadir di tempat. Saya ulangin lagi. Syarat perempuan nikah, perempuan yang menikah, syaratnya tidak harus dalam kondisi suci. Yang pertama. Yang kedua, syarat perempuan nikah tidak harus hadir di tempat. Perempuannya lagi kuliah di Jerman, ditelepon sama bapaknya,
lu gua kawinin ya sekarang. Soalnya ada pria ganteng nih, tampan, mirip Syakir Daulay. Ya, kata perempuannya, ya udah saya pasrah aja, terserah. Nah, banyak kawinin. Orangnya lagi sekolah di Jerman, sah nggak? Sah. Nggak harus hadir di akad, yang harus hadir di akad itu laki-lakinya sama walinya, paham nggak? Nah, begitu juga nggak harus kondisi dia suci, ya nggak harus dia kondisi suci. Baik, ada lagi? Ada lagi ya? Makin lama aja makannya. Ya, ini mungkin ada yang tahu ini. Ustaz mau nanya tentang head. Enggak, ini penting buat ibu loh. Ini suatu saat ada satu banjir atau kebakaran. Nah, tiba-tiba ada kepanitiaan mengumpulkan masa ini di masjid, di masjid penampungan. Nah, tiba-tiba pada saat lagi masuk pertama penampungan tuh belum datangnya head. Setelah 2-3 hari dia head itu gimana Ustaz? Harus keluar atau gimana? Kalau keluar kemakan buaya, ya kan banjir ya. Kalau banjir tuh biasanya buaya pakai ayam nggak? Ya, kalau keluar kemakan buaya, kalau di dalam ada buaya darat, jadi bahaya mana buaya putih sama buaya darat? Ini yang diceritakan posisi darurat. Posisi darurat itu membolehkan yang haram. Ada kaidah dalam fikih, ad-daruratu tubihul mahzurat. Darurat itu memperbolehkan yang diharamkan. Karena dia kalau keluar takut kena kebakaran, kalau dia keluar takut kena kebanjiran, ya udah di masjid. Ini posisinya. Gitu. Cuman softteknya pegangin aja. Double kalau bisa. Jangan sampai ada tetesan darah. Yang dikhawatirkan gitu tuh, tetesan darah yang menetes ke mas. Ini ngomong-ngomong babnya yang nanya laki semua. Yang apa mulainya begini nih? Memang orang sini yang kan laki-laki atau perempuan? Ibu udah ada. Udah kok makannya udah keluar. Ya, mudah-mudahan kita diampuni dosa kita ya Allah. Mengampuni dosa kedua orang tua kita. Allah berikan kita ilmu yang manfaat dunia sampai akhirat. Bisirril Fatihah. وعفونا كريم وعفونا كريم وبحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبمعجزة الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبمن أنزلت عليه الفاتحة نسألك يا الله علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا مباركا اللهم بارك لصاحب هذا البيت وصاحبه وذريته وأولاده وبارك لنا جميعا يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب